Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang dongeng. Nah, kira-kira dongeng apa kesukaan kalian? Ayo kita belajar bersama-sama tentang dongeng. Nah, apa saja yang kita pelajari di pertemuan kali ini? Oke, nah yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dongeng. Lalu yang kedua, kita akan belajar jenis-jenis dongeng. Dan yang ketiga, kita akan belajar unsur-unsur di dalam dongeng. Oke, langsung saja ya kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dongeng. Nah, sebenarnya dongeng itu apa sih? Nah, ternyata dongeng itu merupakan cerita hayalan. Nah, kalau cerita hayalan berarti hanya angan-angan atau ceritanya tidak nyata. Oke, nah kemudian dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Lalu dongeng biasanya berisi pesan atau amanat atau berisi tentang pelajaran yang bisa kita ambil ya dari cerita dongeng tersebut. Kemudian selanjutnya tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Lalu, dongeng memiliki jalan atau alur cerita yang sederhana sehingga mudah untuk kita pahami. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis dongeng. Nah, kira-kira apa saja jenis-jenis dongeng? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu mite, yang kedua yaitu legenda, yang ketiga yaitu fabel, dan yang keempat hikayat, dan yang kelima yaitu parabel. Nah, jadi ada 5 jenis dongeng ya. Oke, yuk kita pelajari sama-sama jenis-jenis dongeng ini. Yang pertama, mite. Nah, mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib ataupun suci. Nah, biasanya tokohnya adalah dewa, dewi. Nah, kemudian contoh mite yaitu Dewi Sri, sang Dewi Kesuburan. Apakah kalian pernah membaca dongeng ini? Oke, selanjutnya legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Nah, contohnya yaitu legenda Danau Toba. Pasti kalian pernah mendengar dongeng ini. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu fabel. Nah, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupannya. Kemudian contoh fabel yaitu si kancil dan buaya. Pasti sudah tidak asing lagi buat kalian. Selanjutnya yang keempat yaitu hikayat. Nah, hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, contoh hikayat yang cukup terkenal yaitu Abu Nawas dan Botol Ajaib. Lalu yang kelima yaitu parabel. Nah, parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, contohnya yaitu Maling Kundang. Nah, jadi ini adalah 5 jenis-jenis dongeng yang kita sudah pelajari. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian yang ketiga, yaitu unsur-unsur di dalam dongeng. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam dongeng? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu tokoh. Nah, tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Bisa manusia, bisa hewan, bahkan tumbuhan. Selanjutnya yaitu latar. Nah, latar yaitu tempat, kemudian waktu, dan suasana di dalam dongeng tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu watak tokoh. Nah, watak tokoh maksudnya yaitu sifat dari tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Bisa saja watak tokoh di dalam dongeng tersebut pemarah, pemalas, ataupun cerdik. Nah, lanjut yang keempat yaitu alur. Nah, alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng, mulai dari awal hingga akhir dari dongeng. Selanjutnya yaitu pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada kita pembacanya. Oke, jadi ini adalah unsur-unsur di dalam dongeng. Selanjutnya, nah, contoh dongeng yang terkenal di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu ada Lutung Kasarung. Siapa di sini yang pernah membaca dongeng ini?
Oke, selanjutnya yang kedua, bawang merah dan bawang putih. Wah, ini adalah dongeng yang sangat terkenal. Ayo, siapa yang sudah membaca dongeng ini? Oke, selanjutnya yaitu Malin Kundang. Nah, cerita atau dongeng Malin Kundang ini juga sangat terkenal loh. Oke, nah demikian pelajaran kita hari ini tentang dongeng. Semoga kalian boleh mengerti pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah.